Ada nggak sih pegawai pajak yang nggak bayar pajak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, annyeonghaseyo. Balik lagi bareng kita di Potlitik, podcast di mana kita akan membawa pesan-pesan, ide, keresahan dalam bidang hukum dan politik. Bener banget teman-teman. Bareng gue si paling realistik Asto dan sohib gue di sebelah. Ari, Di sini kita akan sama-sama membahas dan mengulik tentang masalah-masalah terkini yang sedang ramai dibahas nih. Apa tuh, Rik? nah bener banget nih teman-teman. Hai, sebelumnya perkenalkan, nama gue Arik dan di sini kita akan bahas tentang pajak. Cuma kita nggak akan bahas tentang anak jenderal pajak dan pacarnya lagi viral atau bapaknya yang punya Rubicon yang bukan atas namanya sendiri. Waduh, silakan. Cuma di sini kita bakal bahas tentang eksistensi pajak, konsep dari pajak itu sendiri, kenapa sih pajak ada sampai di Indonesia dan kita harus mentaati untuk bayar pajak tiap tahunnya. Bener banget nggak? Ya, kita bahas tuntas kali ini aja kali ya. Iya, bener banget teman-teman. Like, check, diesel. Jadi gini nih di awal pertanyaan. Pajak itu apa sih, Rik? Kalau boleh tahu, tolong dijelasin ke teman-teman pendengar kita nih. Oke teman-teman, dari sumber Wikipedia, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kayak gitu loh, toh. Lu pasti udah paham nih, menurut lu tuh gimana? Sebenarnya gue nyatet sih sebenarnya poin-poinnya yang tadi dibilang Arik itu. Yang pertama itu berarti pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, betul gitu. Iya, benar banget. Oke. Terus yang kedua, pajak itu dipungut oleh negara baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, bukan pemerintah Wakanda ya. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir. Berarti pajak itu diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, betul nggak? Bener banget. Oke, jadi uang pajak yang masih nyisa itu bukan ditilep pegawainya kan? Nah, dari sini kita tahu gitu, ya kan? Udah ngalor ngidul tentang pengertian pajak juga kan? Sekarang kita bakal bahas kali ya salah satu jenis pajak. Nah, kita bakal ngulik tentang pajak kendaraan bermotor gitu, ya kan? Iya. Silahkan Bang Arik selaku Riders Jakarta Utara gitu terkait pajak kendaraan bermotor. Ribet nggak sih sebenarnya ngurus pajak atau besaran nominal pajaknya itu sendiri berapa sih? Silahkan jelasin Bang Arik. Oke, sebelumnya gue mau klarifikasi ya. Di sini gue bukan rider Jakut. Iya. Jadi di sini gue cuma orang biasa yang bayar pajak. Oke. Di sini gue akan menjelaskan pengalaman dari saat gue bayar pajak di Samsat itu sendiri, yaitu pajak kendaraan bermotor. Yang dimana yang pasti kita tahu ya, Iya. dimana kita itu tiap tahunnya wajib menyetorkan uang pajak kepada negara kan. Iya, itu udah pasti. Ya, terutama kendaraan bermotor ini. Nah, karena kendaraan yang atas nama gue pribadi itu udah 3, jadi untuk motor ketiga ini itu untuk motor pribadi gue pajaknya sekitar 2.117.000 gitu. Banyak juga ya motor baru. Iya, dan itu wajib gue setorkan tahunnya ke Samsat DKI. Atau kalian misalnya kalian mager, yang dimana Genjet ini kan mageran gitu kan. Iya. Kalian juga bisa ngurus lewat Samsat. Nah, Itu caranya praktis banget, cuma lewat HP dan kalian bisa bayar pajak kendaraan bermotor kalian. gampang Gitu, ya, Mas, gampang. toh. Iya. Lumayan. Wah, gitu juga ya ternyata ngurus pajak. Gampang-gampang susah, cuma kalau rajin pastilah kalau pengen bayar pajak harus diniatin. Bener banget. Jadi gue jelasin lagi ya, Rik. Berarti pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau kepengurusan kendaraan bermotor gitu. Iya, bener banget Bung Asto. Oke. Nih teman-teman, gue punya solusi nih atau pesan gitu kan. Bagi kalian yang punya kendaraan bermotor gitu, pasti wajibnya triple nih, Iya, membayar kewajiban pajak setiap tahunnya. Nah, gue pengen kasih tahu ke lu, mungkin udah tahu atau belum, atau teman-teman pendengar, kalau pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Iya, benar. Pajak yang dibayar setiap tahun dan pajak yang dibayar setiap 5 tahun sekali.
Nah, jika pajak tahunan ini yang setiap tahun sekali merupakan pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Kalau pajak 5 tahun ditandai dengan pergantian plat nomor dan STNK, betul? Betul sekali. Berarti lu tahu ya? Iya, gue cukup tahu. Ya, khusus pajak 5 tahunan ini, kalian harus datang ke kantor Samsat yang ada di daerah kalian karena pembayaran pajak ini belum bisa dilakukan melalui e-Samsat yang tadi. Oh, jadi gitu Bung Asto. Ya, betul. Nah, biar sekalian aja kali ya, kan udah bahas pajak nih dari tadi. Udah pengertian, kemudian tadi ada jenis pajak juga. Benar. Sebenarnya pajak itu ada hukumannya nggak sih? Maksudnya di sini ada perspektif hukum kayak gitu. Kalau dari perspektif hukum sendiri, ini dari ahli hukum ya, yang bernama Sumitko. Pajak merupakan perikatan yang timbul karena adanya undang-undang sehingga menyebabkan adanya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan kepada negara. Artinya, pajak bersifat memaksa. Nah, dalam salah satu undang-undang perpajakan di Indonesia nih Bung Asto, seperti yang kita ketahui, termaktub pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang mana selain itu juga terdapat hukum lain yang menjadi hukum dasar perpajakan. Apaan aja tuh kalau boleh tahu nih, Rick? Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Ketentuan Umum tentang Tata Cara Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Oke, terus ada yang apa lagi? kedua itu ada Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ada lagi? Ada, masih banyak. Oh, masih banyak. Oke, silakan, nggak apa-apa, biar teman-teman tahu. Iya, bener banget nih. Jadi teman-teman harus tahu ya tentang undang-undang perpajakan ini. Biar teman-teman nantinya bakal bisa melihat informasi dari undang-undang tersebut. Betul. Iya, betul. Ya. Selanjutnya ada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Nomor 12 Tahun 1994. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dah, mungkin segitu aja ya, karena udah mulai capek nih jelasinnya. Udah cukup banyak dan cukup jelas ya. Iya, jadi makanya nih teman-teman, membayar pajak hukumnya itu wajib. Fardu ain. Oke, betul, bisa. Nah, pusing juga ya kalau ngomongin soal perundang-perundangan negeri ini gitu kan. Iya, benar banget. Tapi dari sekian banyak pasal dan peraturan, sebenarnya apa sih pentingnya bayar pajak sampai ada iklan layanan pajak gitu deh? Oh, oke. Bisa jelasin nggak, Bang Arik? Oke, jadi gini nih ya teman-teman. Pajak punya peran penting nih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak ini tuh ya, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan macam-macam yang lain gitu deh. Nah, di sisi lain, pajak juga penting banget nih buat ngatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Jadi gitu Bung Asto. Oke. Nah, ngomong-ngomong, lu kan pernah tuh nggak bayar pajak? Apa sih hukuman yang bakal lu dapat ketika lu nggak bayar pajak? Nah, gini, biar gue jelasin ya. Jadi, yang pasti hukumannya itu nggak kayak mukulin anak orang, lu selebrasi ala-ala gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi gini ceritanya. Hukuman tersebut dapat berupa denda, habis itu hukuman pidana juga, atau bahkan penjara gitu kan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Terus kalau nggak bayar pajak juga bakal berdampak buruk pada reputasi seseorang gitu kan. Contoh kalau ada seseorang yang kayak dia menjadi pejabat publik, habis itu jadi menteri bahkan atau ketua KPK sendiri gitu kan. Hal itu bisa jadi buat orang tersebut atau individu tersebut atau perusahaan itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat gitu sih sebenarnya. Dan bakal bisa ngaruh terhadap proses bisnis mereka ke depannya gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Makanya penting banget buat paham bayar pajak itu tuh patuh sama aturan yang ada, patuh sama peraturan yang ada, kebijakan yang ada. Terus kalau kita bayar pajak tepat waktu juga itu dapat membangun negara menjadi lebih baik ya kan? Nah, benar banget Bung Asto. Jadi, jika kalian bisa bayar pajak tepat waktu, itu kita bakal membantu negara dalam segi infrastruktur, pendidikan, ekonomi yang lebih layak dan lebih baik tentunya. Cuma gue mau nanya nih ke lo, ada nggak sih pegawai pajak yang nggak bayar pajak?
Tidak tahu, ada dong. Ya, Waduh. kita udahin aja kali ya. Iya, mulai boleh. berbahaya nih. Takut kan kalau depan rumah ada ting tung ya kan ada. Kang bakso. Ada. Jadi makasih teman-teman udah dengerin podcast kita di Podlitik, ya kan? Episode kali ini gimana Bang Arik tanggapannya buat episode kali ini nih? Apa sih? Oke, buat episode kali ini sebenarnya pesannya cukup dalam ya, di mana teman-teman harus tahu nih mengenai pajak itu sendiri, di mana pajak itu sangat membantu negara Betul. dalam segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan segala macamnya yang ada di Indonesia. Nah, Makanya teman-teman jangan lupa bayar pajak. Oke, bener gak? bayar pajak nomor 1. Ya, nomor 1. Cuma jangan korupsi dari uang pajak. Kita akhirin aja kali ya. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.